Baik, kita lanjutkan pembahasan soal. Oke, pertama langsung saja kita integralkan yang bagian sini. Nanti maka kita peroleh 4 ditambah hasil integralnya berapa itu? Bx kalau kita integralkan diperoleh setengah bx kuadrat seperti itu. Terus x-nya kita peroleh plus setengah x kuadrat dikurangi dengan 2-nya menjadi 2x. Batasnya dari berapa? 0 sampai dengan 2. Nilainya harus sama dengan yang ini kita integralkan. Integral dari x plus 1 itu adalah setengah x kuadrat plus x ya. Batasnya dari min 1 sampai dengan b. Sekarang kita masukin aja, diperoleh 4 ditambah dengan, pertama kita masukin angka 2-nya dulu, maka diperoleh nanti setengah kali b kali 2 dikuadratkan ditambah dengan setengah kali 2 dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali dengan 2 dikurangi nanti 0, kita masukkan hasilnya 0 ya. Terus itu harus sama dengan yang ini kita masukin gantian, kita masukin b dulu, maka diperoleh setengah b kuadrat plus b, terus gantian kita masukkan min 1-nya dikurangi dengan setengah min 1 dikuadratkan ditambah dengan min 1. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung saja, maka akan diperoleh hasilnya 4 ditambah nanti yang bagian ini teman-teman akan mendapatkan apa di sana? Mendapatkan 2b plus 2 dikurangi 2 kali 2 4. Terus nanti yang sebelah kanan akan kita dapatkan berapa itu? Setengah b kuadrat ditambah dengan b dikurangi ini berapa? Yang ini hasilnya adalah berapa itu? Setengah ya, setengah ini min 1, jadi sama dengan min setengah. Min setengah dikalikan dengan min, maka hasilnya menjadi positif, jadi plus setengah. Oke, kedua ruas kita semuanya kita kalikan dengan 2 biar lebih rapi, maka akan diperoleh hasil. Oke, ini kita coret dulu, 4 kurangi min 4 habis ya. Kita kalikan dengan 2 menjadi 4b ditambah dengan 4 sama dengan b kuadrat plus ini kalikan 4 itu menjadi 2b plus 1. Kita pindah-pindah ruas, yang ini pindah ke kanan, maka diperoleh hasil akhirnya b kuadrat min 2b, 4 pindah ruas menjadi min 4, maka menjadi min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, diperoleh hasil b min 3 dikali b plus 1 sama dengan 0. Jadi nilai b nya sama dengan 3 atau b nya itu sama dengan min 1. Cuma disyaratkan di sini b nya harus lebih besar dari 0, maka ini tidak memenuhi ya. Jadi jawabannya adalah b sama dengan 3, yaitu yang C. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, di sini ada integral terkait dengan nilai mutlak. Nah, teman-teman harus pahamin dulu ya. Misalkan nih ada sebuah sesuatu di sini x misalkan. Nah, x ini akan sama dengan x jika x-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, harga mutlak x ini akan menjadi min x atau negatifnya jika x-nya itu atau dalam kurung ini nilainya 0. Kalau kita perumum, misalkan ada sesuatu, misalkan segitiga nih. Nah, nilai segitiga ini akan sama dengan harga mutlaknya akan sama dengan segitiganya sendiri, yaitu ketika segitiganya ini nilainya dia positif. Ini kita perumum. Nah, apabila nanti segitiganya itu dia negatif, maka ini bisa kita tulis sebagai negatif dari segitiganya. Jadi teman-teman seperti itu. Jadi harga mutlak itu bisa kita hilangkan harga mutlaknya jika kita sudah tahu dia negatif atau positif. Coba perhatikan ke soal di sini. Ada integral min 2 sampai 2 untuk harga mutlak x kuadrat min 4 dx. Pertanyaannya, ketika nilainya dari min 2 sampai min 2, harga nilai dari x kuadrat min 4 itu akan seperti apa? Akan negatif atau akan positif kah? Nah, jelas ya, kalau x-nya itu antara min 2 sampai min 2, maka nanti nilainya pasti akan kurang dari sama dengan 0. Karena kurang dari sama dengan 0, maka kita bisa menggunakan konsep yang ini. Nah,
Kenapa seperti itu? Ya udah kamu cek aja, misalkan saya ambil nilainya 1 pasti negatif, min 1 juga negatif, yang penting nilainya adalah antara min 2 sampai 2. Dengan demikian soal ini bisa kita tulis sebagai min 2 sampai 2, harga mutraknya bisa kita bongkar harga mutraknya dengan cara tinggal kita kalikan tanda minus saja, jadi min x kuadrat min 4 dx. Nah setelah ini baru, nah ini bisa kita kerjakan, minnya kita keluarkan, integral dari x kuadrat itu sepertiga x pangkat 3 min 4x, batasnya dari min 2 sampai 2. Nanti pertama kita masukin dulu nilai berapa itu x nya 2 dulu kita masukkan, maka kita peroleh 1/3 kali 2 pangkat 3 min 4 dikalikan dengan 2, terus dikurangi dengan, kita masukkan min 2 sekarang 1/3, masukkan min 2 pangkatkan 3 dikurangi 4 dikali dengan min 2. Nanti teman-teman akan menghasilkan nilai berapa di sana? Yang depan itu adalah 8/3. 8/3 dikurangi 8 dikurangi dengan yang ini nanti adalah min 8/3, min 8/3 ditambah dengan 8. Kalau kita buka kurungnya kita peroleh hasil, yaitu kita tulis di sini aja, min itu 8/3 dikurangi 8 ditambah dengan 8/3 dikurangi dengan 8. Oke, dari sini maaf, ada yang salah nulis ini kayaknya. Oh sudah benar ya. Oke, kita boleh min 8 sama ini kita jumlahkan hasilnya 16/3, ini sama ini hasilnya min 16, atau kalau minnya kita masukkan diperoleh min 16/3 ditambah dengan 16. Kalau kita akan samakan penyebutnya diperoleh min 16/3 ditambah dengan 48/3. Jadi 16 kita modif menjadi 48/3. 48 kurangi 16 berapa? 32/3. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Nah, baik, kita lanjutkan. Ada sebuah soal di mana diketahui fungsi f(x) itu sama dengan x plus 2. Nah, teman-teman harus tahu bahwa ini adalah namanya fungsi periodik. Fungsi periodik. Sifatnya gimana atau ciri-cirinya seperti apa? Nah, kalau ketemu soal misalkan f(x) itu sama dengan f(x plus a, misalkan seperti itu. Nah, ini nilainya itu akan sama dengan f(x) plus kelipatan dari a, plus minus ya. N itu adalah bilangan bulat. Nah, dalam soal atau dalam integral nanti akan berlaku sifat seperti ini. Kalau ada integral dari P sampai Q f(x) dx, maka nanti ini sama saja nilainya dengan P sampai Q f(x) dx, tapi P plus Q-nya kita tambah dengan kelipatan dari A. Terserah mau ditambah dengan berapa, yang penting sama. Antara P sama Q-nya dikurangi atau ditambah dengan kelipatan A. Nah, ini konsep dasar terkait fungsi periodik. Sekarang kita ke soal. Di sini ada bentuk f(x) sama f plus a. Artinya f(x) itu sama dengan f(x plus 2. Sama aja f(x) ditambah dengan kelipatan dari 2. Misalkan 2 apa? 2a, 2b, 2c, 2n, 2a misalkan di sini. Di mana a itu harus bentuknya bulat. Nah, kalau kita lihat soalnya ternyata A-nya itu dia bilangan bulat, teman-teman. Bulat positif, terserah bulat positif atau negatif, yang penting bulat. Maka yang soal ini itu bisa teman-teman tulis sebagai fx saja karena memenuhi sifat ini. Dengan demikian soalnya adalah integral dari 0 sampai 220 ya. Fx plus 2a boleh saya tulis sebagai fx saja sekarang. Dx. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal memodifikasi atau memanipulasi batas 0 sampai 220 ini agar kita bisa munculkan bentuk ini saja. Caranya gimana? Ya sudah, kita pecah-pecah per 2. Misalnya gini, 0 sampai dengan 2
ditambah ini fungsinya nggak saya tulis ya biar lebih cepat, batasnya 0 sampai 2 ditambah dengan 2 sampai 4 ditambah dengan integral dari 4 sampai dengan 6 ditambah sampai terus terakhir nanti integral terakhir itu berapa, yaitu 2018 sampai 2020 belum ya, 2020 dulu, maaf ini saya hapus, ini sampai dengan 2020 jadi 2020 kurangi 2 2018 ya udah benar. Nah masing-masing menggunakan sifat yang ada di bawah ini bisa kita kurangkan atau tambahkan kelipatan 2. Nah ini semua saya kurang, yang ini saya kurangi 2, bentar saya kasih pensil berbeda, ini saya kurangi 2, ini saya kurangi 2 juga, ini saya kurangi 4, saya kurangi 4, saya terus yang penting dikurangi bilangan yang sama, 2018 saya kurangi 2018, hasilnya nanti akan menjadi apa teman-teman, akan menjadi 0 sampai 2 ditambah dengan batasnya 0 sampai 2 ditambah dengan batasnya 0 sampai 2 dan terusnya batasnya 0 sampai sampai 2, ini sampai 2, dimana nanti di sini ada sebanyak 20 artinya bagi 2 ya, jadi menjadi sama dengan ada 110 bentuk integral 0 sampai 2, maka ini bisa kita tulis sebagai 110 integral 0 sampai 2 fx dx, sementara nilainya udah ada ketemu ini yaitu sebagai k ya di sana ya, maka sama aja nilainya adalah 110 dikali dengan k. Nah inilah jawabannya, maka jawabannya yang mana, yang D. Oke selesai, semoga bisa dipahami. Oke kita kerjakan soal ini, sebenarnya mudah, ada dua cara pengerjaan, pakai metode substitusi atau mau pakai cara triknya. Sekarang akan saya coba kerjakan dengan cara substitusi dulu. Yang disubstitusi itu adalah yang bagian dalam ini, jadi U itu sama dengan X kuadrat min 1 kita misalkan, terus kita turunkan, maka turunannya dari DU sama dengan turunan dari X kuadrat berapa, 2X dx. Nah seperti itu, artinya kalau soal ini bisa kita modif langsung nih, bisa kita substitusikan langsung menjadi apa, kita tulis di bawah, ini soalnya kita tulis sebagai integral 4x kita tulis sebagai 2 kali X kuadrat min 1 pangkat 5 kali 2x, boleh ya, 2 kali 2x kan 4x sama aja dx, ya sudah, ini hasil substitusinya adalah 2, ini kalau kita substitusikan jadi apa teman-teman, jadi U pangkat berapa, pangkat 5, terus 2x dx bisa kita ganti dengan du. Jadi semua yang ada di sini kita substitusikan menggunakan informasi yang sudah kita misalkan sebelumnya. Nah hasilnya berapa, 2 dikali dari U pangkat 5 berapa, 1/5, jadi karena integral maka ditambah dengan 1, U pangkat 5 plus 1, nanti plus D, hasilnya adalah 2/6 U pangkat 6 plus D, atau 1/3 U pangkat 6 plus C. U nya kita kembalikan sekarang, U tadi adalah X kuadrat min 1, maka kita peroleh 1/3 X kuadrat min 1 pangkat 6 plus C. Ada nggak sepertiga X kuadrat min 1 pangkat 6 plus C, itu yang D. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau ketemu soal substitusi integral, maka caranya gini, kalau ada bentuk A kali B pangkat N dx seperti ini, ciri-cirinya adalah ketika nanti ini saling menghilangkan, turunan dari B aksen sama A itu nanti akan saling menghilangkan. Maksudnya gini, coba perhatikan, nanti hasilnya adalah A per B aksen 1/n plus 1 kali B pangkat n plus 1 plus C. Ini rumus integral biasa ya. Nah pasti yang bagian ini nanti akan saling menghilangkan. Kita misalkan di soal, di situ ada bentuk integral 4x dikali X kuadrat min 1 pangkat 5 dx, ini sebagai A, ini sebagai B, maka kalau kita masukkan rumusnya menjadi 4x per turunan dari B berapa, yaitu 2x
dikali dengan ngurusi pangkatnya 1/5 plus 1 dikali dengan X kuadrat min 1 pangkat 5 plus 1 plus C. Hasilnya berapa? Hasilnya ini kita coret, hasilnya 2 bagi 6 itu sepertiga X kuadrat min 1 pangkat 6 plus C. Nah, hasilnya sama dia, sama dengan jawabannya yang D. Demikian.